Vietnam ogah naturalisasi banyak pemain seperti timnas Indonesia dan Malaysia. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam mengatakan bahwa pihaknya enggan mengikuti jejak timnas Indonesia dan timnas Malaysia yang menaturalisasi banyak pemain. Vietnam menjadi tertinggal di peta persaingan Asia Tenggara, bahkan se-Asia, setelah timnas Indonesia dan Malaysia melakukan naturalisasi banyak pemain secara agresif. Vietnam disingkirkan oleh timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain naturalisasi di Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, Vietnam dihajar Malaysia yang berisikan mayoritas pemain naturalisasi dengan 4 gol tanpa balas dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Dua kegagalan dari timnas Indonesia dan Malaysia membuat Federasi Sepak Bola Vietnam berpikir keras untuk memikirkan masa depan Vietnam. Mereka juga telah menganalisis kebijakan naturalisasi beberapa negara. Namun faktanya, Vietnam tidak memiliki banyak pemain diaspora di luar negeri seperti timnas Indonesia dan Malaysia. Jika tidak mengambil langkah yang tepat, tim nasional memang bisa menjadi kuat untuk sementara, tetapi sistem di dalam negeri akan melemah, ujar Tran dari media Vietnam. Kami akan tetap konsisten dengan jalur perkembangan yang berbasis kekuatan internal. Jika ada penguatan atau penambahan, itu harus dilakukan dengan cara yang sesuai. Tidak bisa masif seperti Malaysia dan Indonesia. Bukan hanya pemain, tetapi juga klub dan daerah harus mendapatkan motivasi untuk membina pemain muda secara berkelanjutan demi menjadi tulang punggung tim nasional. Selain itu, kami juga harus memikirkan soal identitas dan kebanggaan nasional, tuturnya. Namun kenyataannya, skuad yang terkini timnas Vietnam itu berisikan 2 pemain naturalisasi. Keduanya adalah Nguyen Philip dan Chow Quang. Vietnam juga masih mempunyai Dang Van Lam yang tidak dipanggil dan Nguyen Quan Son yang masih menjalani pemulihan akibat cedera patah kaki di Piala AFF 2024. Rafael Struijk dalam proses negosiasi dengan Bali United. Penyerang timnas Indonesia yaitu Rafael Struijk dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan Bali United. Saat ini Struijk berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh salah satu klub Australia. Sempat menjadi andalan lini depan timnas Indonesia pada era kepelatihan Sintayong. Namun sejak tim nasional ditangani Patrick Kluivert, ia mulai kesulitan menembus skuad utama. Situasi semakin rumit ketika kontraknya bersama Brisbane Roar tidak diperpanjang. Sepanjang memperkuat klub tersebut, Struijk hanya tampil 10 pertandingan dengan total waktu bermain 239 menit dan mencetak 1 gol. Kini masa depannya tengah digantung. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sang penyerang sedang menjalani proses negosiasi dengan Bali United. Klub asal Pulau Dewata itu memang tengah mencari pemain diaspora untuk memperkuat sektor serangan. Apalagi Bali United baru saja ditinggal 12 pemainnya, termasuk nama-nama seperti Elias Dolah, Adilson Maringa, Nofri Setiawan, dan pemain yang lainnya. Di bawah kendali pelatih baru asal Belanda, Johnny Jansen, Bali United mulai melakukan perombakan. Dalam beberapa musim terakhir, manajemen klub dinilai lebih fokus pada aspek bisnis ketimbang prestasi. Selain Struijk, kabarnya Bali United juga membuka negosiasi dengan satu nama lain dari timnas Indonesia, yaitu Justin Hagner. Bek muda tersebut sudah resmi meninggalkan Wolverhampton Wanderers pada akhir musim ini. Wah, menarik untuk kita tunggu kelanjutannya ya guys.